Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 23, Suara Kucing Kawin. Sementara tiga pria yang berada di sana hanya menggeleng sembari berusaha menahan tawa. Entah menertawakan kebodohan atau kelucuan mereka. Ya Tuhan, semoga kelak aku mendapat istri yang tidak seperti mereka. Bisa aku mati muda karena harus banyak stok sabar. Setelah 2 minggu berada di Amerika, kini Pandu, Arga, Rasya, dan ketiga sahabatnya kembali pulang ke Indonesia. Tidak ada yang lebih menghebohkan selain mulut para cewek yang begitu mengganggu pendengaran. "Kamu yakin sudah puas di Amerika?" tanya Pandu, tangannya dengan Rasya saling menggenggam erat. "Sudah, aku kangen sekali dengan tanah air, terutama Bapak, Ibu, sama Mas Agus." Rasya menatap keluar jendela. Rasanya dia masih belum percaya dengan semua ini, seperti mimpi untuknya. Mata Rasya terpejam, menikmati perjalanan udara yang baru 2 kali ini dia rasakan. Pandu pun menyenderkan kepala Rasya di bahunya, lalu membenamkan ciuman di puncak kepala istrinya. Rasya makin tertidur lelap karena sikap Pandu tersebut membuatnya nyaman. Berbeda cerita dengan Arga yang kini duduk di samping Zahra, sedangkan Zeti duduk bersama Margareta. Zahra sudah sangat mengantuk, tetapi dia terlalu canggung dengan Arga yang tampak begitu santai. Berkali-kali dia menguap, hingga membuat Arga sesekali meliriknya. "Tidurlah kalau mengantuk, masih ada sekitar 5 jam untuk sampai di Indonesia." Arga berbicara tanpa menatap Zahra. "Saya tidak mengantuk, Tuan." Lain di mulut lain pula di sikap. Nyatanya, Zahra kembali menguap bahkan mata kedua gadis itu mulai terpejam. Arga menggeleng, membiarkan Zahra yang mulai terlelap. Merasa tidak tega, Arga pun melakukan apa yang Pandu lakukan. Menyandarkan kepala Zahra di bahunya. Gadis itu sama sekali tidak terusik. Perlahan Arga pun mulai mengantuk dan ikut terlelap. Namun, tanpa sadar dia menggenggam tangan Zahra dengan erat. Zeti dan Margareta yang melihat pemandangan itu, merasa begitu iri. Dua pasangan yang begitu cocok. "Suk, kapan kita dapat laki tajir seperti mereka? Lihat aja, tuh, si Zahra sama Tuan Arga sepertinya mulai ada tanda-tanda." Margareta menyenggol lengan Zeti dengan perlahan. Tanda apaan? Tanda hamil?" Celetuk Zeti asal. Sesaat kemudian dia mengaduh saat Margareta mendaratkan tangan di kepala. "Sakit, Mar." Zeti mencebikkan bibir, tetapi Margareta justru terkekeh. "Kayaknya kita mesti ke dukun deh," ucap Margareta. "Dukun apa?" tanya Zeti, masih tidak paham. "Dukun beranak," Margareta menjawab ketus. Namun, dia terkejut saat mendengar pekikan suara Zeti yang begitu memekakkan telinga. Bahkan, hingga membuat Zahra dan Rasya terbangun. "Kamu kenapa, Suk?" tanya Rasya khawatir. Dia takut sahabatnya itu merasa mual dan hendak muntah. "Gue diajak Markonah ke dukun beranak." Zeti menjawab polos. Rasya dan Zahra melongo saat mendengarnya. "Mau apa kalian ke dukun beranak?" tanya Zahra. "Mau beli cilok." Margareta menjawab malas. "Astaga, emang kalian nggak ada yang beres?" Rasya kesal. Dia kembali duduk bersandar dengan tangan bersidekap. Pandu mencubit pipi Rasya dengan gemas saat melihat bibir istrinya yang mengerucut. "Kenapa kamu ngambek gitu?" Pandu menatap Rasya dengan menelisik.
Aku kesel, capek, lelah. Keluh Rasya, wajahnya tampak begitu memelas. Tenang, sebentar lagi kita akan sampai. Pandu mengusap puncak kepala Rasya dengan lembut. Bukan capek karena itu, lalu. Capek karena mereka. Rasya menunjuk kedua sahabatnya yang sedang berpura-pura memukul Rasya. Pandu tergelak sesaat. Kenapa mesti capek hadapin mereka? Bukankah kamu sudah terbiasa dengan mereka? Pandu menggeleng tidak percaya, sedangkan bibir Rasya makin mengerucut. Iya, udah biasa, tapi ada yang lebih capek dari ngadepin mereka. Rasya menyandarkan kepala di bahu Pandu. Apa? Jangan bilang capek karena lemburan. Tukas Pandu. Bukan, itu mah capek, tapi bikin nagih. Rasya mengembuskan napas secara kasar. Lalu apa? Jangan suka membuat teka-teki. Pandu mulai sedikit kesal. Capek ngarep ciuman dari kamu, tapi enggak dikasih-kasih juga. Rasya merengek. Pandu tersenyum simpul, lalu tanpa basa-basi mencium bibir Rasya begitu saja. Rasya pun mulai menikmati ciuman tersebut. Namun, itu hanya sesaat karena teriakan ketiga sahabat Rasya begitu mengganggu. Pengantin baru mah, gitu. Dunia seakan milik berdua, yang lainnya ngontrak. Ada yang ngekos juga. Tambah Zahra yang mengguncang gelakan tawa. Arga menghela napas panjang, tetapi bibirnya tersenyum tipis. Mereka akhirnya tiba di bandara dan langsung dijemput oleh keluarga Pandu maupun Rasya. Tanpa malu Rasya langsung memeluk Paijo dan Marlina. Bahkan, Paijo terlihat berkali-kali mencium puncak kepala Rasya dengan penuh kasih sayang. Setelah Rasya selesai berpelukan, giliran Pandu yang mencium tangan mertuanya. Sedangkan Rasya beralih berpelukan dengan Lisa. Bagaimana dengan bulan madu kalian? Tanya Lisa tidak sabar. Begitulah, Mom. Rasya menjawab antusias, membuat semua menjadi bahagia. Mereka juga berharap semoga lekas hadir cucu di keluarga Andaksa maupun Paijo. Setelah semua bersalaman, mereka segera keluar dari area bandara dan mencari restoran karena memang sudah waktunya makan siang. Tidak henti-hentinya ketiga sahabat Rasya berceloteh dengan Marlina dan ditanggapi dengan penuh semangat oleh wanita itu. Bagi Marlina, ketiga sahabat Rasya sudah seperti putrinya sendiri. Setelah ini, siapa yang akan menikah duluan? Tanya Marlina saat mereka sudah berada di restoran dan sedang menunggu pesanan. Suketi, Zainab, Markona. Mereka menjawab kompak dengan menunjuk yang lainnya. Sementara yang berada di sana tersenyum saat melihat itu. Kayaknya si Zainab dulu, deh. Cetus Rasya. Gue belum ada calon, Ra. Jangan ngadi-adi lu. Timpal Zahra. Abis ini juga ada, Zahe. Rasya berdeham sembari melirik Arga dan Zahra bergantian. Ape, lu? Zahra mendelik, sedangkan Rasya memberi kode dengan lirikan mata ke arah Arga. Zahra yang paham kode itu hanya mendengkus kasar. Gue nggak mau mimpi ketinggian, Ra. Kalau jatuh, sakit. Jodoh nggak ada yang tahu, Zai. Rasya berbicara dengan yakin. Zahra hanya diam, tidak lagi menanggapi karena dia terlalu malas. Kalian bahas apa sih? Tanya Pandu. Rasya mendekati Pandu lalu membisikkan sesuatu di telinga lelaki itu. Sesaat kemudian, mata Pandu terlihat melebar dengan raut terkejut memenuhi wajahnya. Arga yang melihat itu menjadi terheran. Entah mengapa, perasaannya mendadak tidak nyaman. Seperti bau-bau gibah.
jangan bercanda. Pandu sedikit ketus, akan tetapi, Rasya justru mencebikkan bibir. Kalau kamu tidak percaya ya udah. Rasya memalingkan wajah berpura-pura kesal. Kukum. Panggil Paijo, harus hormat dan patuh pada suami. Siap, Paduka Raja, sahut Rasya. Setelahnya dia hormat tepat di depan wajah Pandu. Mereka yang melihat itu pun tak kuasa menahan gelakan tawa. Apa yang kamu lakukan? Tanya Pandu setengah kesal. Hormatlah, kata bapak, seorang istri harus hormat dengan suami. Ini aku lagi hormat. Tubuh Rasya terhuyung saat Zeti mendorong bahunya. Bukan begitu konsepnya, Bambang. Zeti merasa benar-benar kesal. Lalu bagaimana, Udin, Pea? Kukum, suara Paijo yang begitu menggelegar membuat Rasya terkejut. Dia menutup mulut saat menyadari kesalahannya. Maksud Kukum bukan Udin Bapak. Udin, kan banyak, Pak. Aminuddin, Rohudin, Aladin. Celoteh Rasya. Dia menunjukkan 2 jari tanda damai saat melihat sorot mata Paijo yang menajam. Kamu jangan kurang ajar, Kum. Paijo hendak bangkit, berakting akan memukul Rasya, tetapi secara refleks Rasya berdiri dan hendak pergi. Namun, dia justru menabrak pelayan yang sedang membawa nampan berisi pesanan hingga nampan tersebut jatuh berhamburan. Termasuk kuah sop panas yang mengenai bagian perut Rasya. Bisakah kamu berjalan dengan baik? Bentak Pandu penuh amarah. Tubuh pelayan tersebut meringsut bahkan terlihat gemetar. Maaf, Tuan. Ucap pelayan tersebut terbata. Mas, sudah, bukan salah dia. Tapi aku yang salah karena sudah menabrak dia. Rasya membantu pelayan tersebut untuk berdiri. Lihat bajumu basah, apa kamu tidak merasakan panas? Pandu tampak begitu khawatir. Aku baik-baik saja. Aku ke toilet dulu. Rasya hendak pergi, tetapi Pandu segera menahan. Dia langsung membopong Rasya dan membawanya ke toilet. Rasya tidak berani meronta. Dia takut saat melihat sorot mata Pandu yang penuh kilatan amarah. Arga pun segera menyusul dan meminta untuk toilet wanita di sana dikosongkan selama Pandu dan Rasya berada di dalam. Dia juga meminta beberapa anak buah untuk berjaga di depan menemani dirinya. Arga tidak mau apabila terjadi sesuatu hal dan hanya dirinya saja yang berada di depan toilet. Arga hanya berjaga-jaga apabila ada suara menyeramkan yang membuat telinga sucinya ternoda. Setidaknya dia tidak sendirian. Arga pun bergidik saat membayangkan sesuatu. Pandu mendudukkan Rasya di samping wastafel. Kemudian, hendak melepas baju yang dikenakan istrinya. Tetapi dengan cepat Rasya menepis tangan Pandu. Mas, ini toilet umum. Rasya terlihat gugup saat menatap ke arah pintu. Khawatir ada orang lain masuk dan berpikir macam-macam tentang mereka. Memang kenapa, selama kita di dalam, tidak akan ada yang masuk? Pandu kembali membuka paksa baju yang dikenakan Rasya. Dengan sedikit paksaan, Rasya pun akhirnya menurut saat Pandu menanggalkan bajunya dan hanya menyisakan bra saja. Rasya secara refleks menutup aset berharga miliknya. Jangan macam-macam. Rasya melotot ke arah Pandu, tetapi lelaki itu justru terkekeh. Memang kenapa? Aku bahkan sudah melihat setiap inci tubuhmu. Pandu menyeringai. Rasya mengembuskan napas kasar. Pandu menyingkirkan tangan Rasya lalu meneliti perut Rasya yang terkena kuah panas. Pandu menggeram saat melihat kulit Rasya yang memerah. Ini sakit? Tanya Pandu penuh khawatir. Enggak.
Rasya berusaha tetap terlihat tenang padahal ada rasa nyeri dan panas yang mulai menjalar. Kamu pembohong gadungan, biar aku suruh Arga carikan salep terlebih dahulu. Pandu berjalan keluar toilet lalu menyuruh Arga untuk mencarikan salep luka bakar juga baju untuk Rasya. Nak Pandu, panggil Marlina, menghentikan langkah Pandu yang hendak kembali masuk. Bagaimana dengan Kukung? Hanya memerah, Bu. Aku sudah suruh Arga untuk mencari salep. Pandu menjawab sopan lalu menyuruh Marlina untuk masuk. Pandu ingin wanita itu lega kalau sudah melihat keadaan Rasya secara langsung. Bu, panggil Rasya. Dia hendak turun, tetapi Pandu melarang. Apa sangat perih? Tanya Marlina khawatir. Rasya menggeleng dengan cepat. Ibu tenang saja, biar nanti aku obati, Bu. Pandu berusaha menenangkan. Marlina pun merasa lega setelahnya. Kemudian, dia berpamitan kembali ke depan untuk mengatakan pada Paijo. Karena sedari tadi lelaki itu terus saja uring-uringan. Selepas kepergian Marlina, gantian Arga yang hendak masuk. Tetapi langsung ditahan oleh Pandu yang kebetulan baru sampai di pintu. Sini saja, Pandu berkata ketus sembari menatap Arga tajam. Baik, Tuan. Arga menjawab bingung. Dia merasa tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi kenapa Pandu begitu jutek padanya? Arga pun kembali berjaga di depan toilet. Apa kamu mendengar suara aneh tadi selama aku pergi? Tanya Arga kepada salah seorang anak buah. Suara apa, Bos? Tanya Dani, salah satu anak Pandu. Aku bertanya, tapi kenapa kamu justru bertanya balik? Mood Arga mendadak buruk. Maaf, Bos. Dani menangkup tangan di depan dada. Arga hanya melengos, lalu berdiri dengan bersandar tembok. Namun, diam-diam Arga menajamkan pendengaran barangkali menangkap suara yang membuat dia penasaran selama ini. Sementara itu, di dalam toilet dengan telaten Pandu mengolesi salep di perut Rasya. Lelaki itu berkali-kali menelan ludahnya susah payah saat melihat tubuh Rasya yang terpampang jelas. Bahkan, seolah ada sinyal yang begitu kuat hingga membuat adiknya mulai menekan celana. Mas, jangan macam-macam. Rasya memukul lengan Pandu untuk menyadarkan lelaki itu. Aku hanya ingin satu macam. Pandu berbisik tepat di telinga Rasya, sembari mendaratkan ciuman di leher wanita itu. Hingga membuatnya menggigit bibir untuk menahan desahan. Kita belum pernah mencoba di toilet umum. Tubuh Rasya menegang, pikirannya membayangkan benar-benar bercinta di toilet umum. Di saat sedang nikmat-nikmatnya beradu desahan dan rangan, tiba-tiba ada orang masuk dan memergoki. Rasya bergidik saat bayangan itu terus saja menggoda. Aduh. Rasya mengusap kening saat merasakan sebuah sentilan mendarat di sana. Dia menatap Pandu yang sedang menatapnya dengan bibir tersenyum licik. Sakit, Mas. Rasya merengek. Otakmu jangan jauh-jauh mikirnya. Aku tidak mungkin bercinta di toilet umum seperti ini. Aku tidak semiskin itu hingga tidak mampu menyewa bahkan membeli kamar hotel. Angkuh Pandu. Astaga, sombong banget, Mas. Rasya mendecakkan lidah. Kecuali. Pandu menghentikan ucapannya. Seringai makin terlihat jelas di sudut bibir lelaki itu. Rasya hanya menunggu kelanjutan ucapan Pandu sembari menatap mata suaminya dengan penuh tanya. Kamu bersedia bercinta di sini? 15 menit kemudian. Arga menatap heran ke arah Rasya dan Pandu yang baru saja keluar dari toilet dengan raut wajah berbeda.
Jika raut wajah Pandu tampak begitu datar, berbeda dengan Rasya tampak semeringah. Bahkan, senyum manis tidak sedikit pun memudar dari bibir wanita itu. Arga pun mulai menaruh curiga kepada mereka. "Tuan, saya pikir Anda dan Nona Rasya akan lama berada di dalam," ucap Arga. Pandu menghentikan langkahnya lalu berbalik dan melayangkan sebuah tatapan kesal ke arah asistennya tersebut. "Tidak," Pandu menjawab ketus karena dia sedang dalam mood yang buruk saat ini. "Berarti Anda menggunakan jasa layanan ekspres, Tuan?" tanya Arga setengah meledek. "Maksud kamu apa? Aku hanya membantu istriku." Pandu menimpali dengan perasaan jengkel. Dia kembali merangkul pundak Rasya dan mengajak istrinya tersebut untuk bergabung bersama keluarganya yang sudah menunggu sedari tadi. Pantas saja Tuan Pandu marah-marah, sedangkan Nona Rasya begitu bahagia. Ternyata cuma Nona Rasya saja yang dipuaskan. Arga terkekeh sendiri hingga anak buah Pandu merasa heran. Bayangan potongan adegan dewasa seolah berputar-putar dalam benaknya. Ketika tersadar, Arga segera berjalan menyusul di belakang Pandu. Mulut lelaki itu sedari tadi saja bergerak, bergumam hal-hal yang berada dalam ekspektasinya. Pantas saja tidak terdengar suara apapun sampai luar. Gumamnya lirih, namun masih bisa didengar baik oleh telinga Pandu. "Kamu bilang apa, Ga?" Pandu kembali menghentikan langkahnya dan berbalik menatap Arga dengan begitu menuntut. Tidak apa-apa, Tuan." Arga menjawab gugup, menunjukkan dua jari tanda damai. "Suara apa yang kamu maksud?" tanya Pandu, masih belum puas dengan jawaban Arga. "Suara kucing kawin, Tuan." "Aduh." Arga mengangkat sebelah kaki saat tendangan Pandu berhasil mendarat tepat di tulang keringnya. Arga merintih saat rasa nyeri menjalar, tetapi Pandu tidak peduli. Lelaki itu justru mengajak istrinya pergi dan meninggalkan Arga begitu saja. "Kamu kenapa jadi marah-marah sih, Mas?" Rasya menatap Pandu dengan heran. Namun, Pandu tidak menjawab dan lebih memilih untuk berpura-pura tidak mendengar apapun. Rasya yang menyadari itu pun hanya bisa mengembuskan napas kasar. Ketika baru saja sampai di meja makan, Rasya langsung diberondong dengan banyak pertanyaan dari mereka. Bahkan, Paijo langsung memeluk Rasya dengan erat, mengucap syukur kalau ternyata putrinya itu baik-baik saja. "Syukurlah kalau elu nggak apa-apa, Ra. Gue khawatir banget," ucap Zahra lega. "Iya, gue juga cemas. Bayangin kayak apa sakitnya terkena kuah panas," sambung Zeti. "Gue juga." Untung itu pelayan langsung dipecat karena udah ceroboh, tambah Margareta. Rasya terkejut mendengar ucapan Margareta. Dipecat? Tanya Rasya memastikan. Ketiga sahabatnya pun mengangguk mengiyakan. Sudah Dedi suruh manajer di sini untuk memecatnya. Dia sudah membuat anak menantu Dedi terluka. Ferdinand menjawab santai, seolah tidak melakukan kesalahan apapun. Berbeda dengan Rasya yang justru memasang wajah masam. Tapi, Dad, ini bukan salah dia. Rasya yang nabrak dia, bukan sebaliknya. Rasya berusaha membela. Tapi, Ra, ucapan Lisa terhenti saat melihat Rasya justru pergi begitu saja, bahkan tanpa berpamitan. Pandu pun dengan segera mengejar istrinya. "Rasya!" teriak Pandu, tetapi Rasya tidak peduli dan tetap berlari keluar restoran untuk mencari pelayan tadi. Pandu bisa saja mengejar istrinya karena dia bisa berlari lebih cepat. Tetapi Pandu sengaja memperlambat langkahnya karena sekedar ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh istrinya. Tunggu,
teriak Rasya, mengurungkan gerakan pelayan tadi yang hendak menghentikan angkot. Lelaki muda itu berbalik dan sedikit tersentak saat melihat Rasya dan Pandu saat ini sudah berdiri tepat di depannya. Dengan tubuh yang terlihat kembali gemetar, lelaki tersebut membungkuk hormat. "Maafkan, saya sudah membuat Anda terluka, Nona," ucap pemuda itu sopan. "Siapa namamu?" tanya Rasya tanpa basa-basi. Rasya tidak peduli meski Pandu saat ini sudah memberikan tatapan tajam padanya. "Cassandra, biasa dipanggil Andra. Untuk apa kamu bertanya nama dia?" Suara Pandu terdengar meninggi, tetapi Rasya justru memutar bola mata malas. "Jangan cemburu, Mas. Meskipun dia tampan, tetapi cuma kamu pemilik hatiku." Rasya mengecup pipi Pandu tanpa malu, membuat amarah dalam diri Pandu lenyap begitu saja. "Jangan memancingku untuk menerkammu saat ini." Pandu menarik pinggang Rasya supaya tubuh mereka saling berdekatan. Rasya yang merasakan betapa posesifnya Pandu saat ini hanya terkekeh. "Aku enggak ngangka kalau kamu akan menjadi sebucin padaku, Mas." Rasya kembali berbicara dengan menggoda. Pandu hampir saja membopong Rasya untuk kembali masuk, tetapi dengan segera Rasya menahan. 10 menit, aku kelarin urusan sama Andra dulu." Rasya berdiri tenang, sedangkan Pandu tampak makin kesal saat mendengar Rasya menyebut nama lelaki lain, yang bahkan baru saja dia ketahui beberapa menit yang lalu. Dengan hati dongkol, akhirnya Pandu menurut dan membiarkan Rasya untuk menyelesaikan urusannya. Namun, dalam hati dia terus saja menggerutu karena perutnya sudah lapar. "Ayo kita masuk lagi, biar aku bilang pada manajer restoran ini supaya enggak jadi mecat kamu," ajak Rasya, tetapi Andra menggeleng dengan cepat. "Tidak usah, Nona, biar saya cari kerja di restoran lain saja." Andra menjawab sopan. "Kenapa?" tanya Rasya, keningnya mengerut dalam hingga membuat alisnya saling bertautan. "Tidak apa-apa, Nona. Saya sepertinya memang tidak cocok di restoran ini karena terus saja melakukan kesalahan, Nona." Andra menolak, namun Rasya tetap bersikukuh. "Kalau begitu bagaimana kalau kamu bekerja di restoran Gama saja? Biar aku bilang pada pemilik restoran itu," cetus Rasya. Rasya terdiam saat merasakan tangan Pandu yang meremas pinggangnya. Rasya sedikit mendongak dan melihat raut wajah Pandu yang tampak begitu datar. Tidak ada senyuman sama sekali. Dalam hati Rasya tergelak sendiri. Dia yakin kalau suaminya saat ini pasti sedang cemburu dan itu membuat Rasya makin ingin menggoda suaminya. "Kenapa, Mas?" tanya Rasya berlagak tidak tahu apapun. Pandu tidak menjawab sama sekali. Dia malah melengos saat tanpa sengaja tatapan matanya bertemu dengan Rasya yang saat ini sedang tersenyum meledek. Melihat gurat kemarahan terlihat di wajah Pandu, membuat Andra makin menunduk. Apalagi tadi dia sempat melihat tatapan Pandu seolah penuh benci kepadanya. "Terima kasih atas kebaikan Anda, Nona, tapi saya nanti akan cari sendiri saja. Kalau begitu saya pamit, Nona." "Maaf mengganggu acara makan Anda dan keluarga." Pamit Andra. Dia hendak beranjak dari sana, tetapi lagi-lagi Rasya menahannya. Dengan terpaksa Andra bergeming di tempatnya tanpa berani mengangkat kepala, takut pada sorot mata Pandu yang penuh amarah. "Tunggu sebentar." Bersambung.